Tuh. Wih. Cepet juga nih udah mau masuk. Aduh. Rombo. Sekarang turun. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ridwan, tentunya di channel guru gua Arya Sena cerita pendakian. Pada siang kali ini kita tanya aja Suh mau cerita tentang apa dan pendakian di mana. Gue jadi bingung nih, Wan. Banyak banget ya. Kita mas Semeru kali, Wan. Enak, Wan ya. Ya, Semeru boleh. Semeru 2016 pas gua turun pas apa? Ada yang meninggal lah. Cuman sisipan di jalan gitu aja. Sepertinya sering sekali ya Suh ngalamin pas naik ketemu orang yang meninggal, bahkan yang evakuasi juga ada kan. Ini Ya. kali ini di Semeru nih. Semeru. Tapi kali ini gue nggak ikut evakuasi, Wan. Ya udah, pemirsa kita langsung dengarkan aja Suhu bercerita tentang pendakiannya di Gunung Semeru. Oke. Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini di akhir tahun, tepatnya 31 Desember, Wan. Iya, pas betul. Kita masih diberikan kesehatan, juga umur yang panjang. Semoga masih bisa lihat tahun depan, Wan. Amin, amin, ya Allah. Allah. Amin. Amin. Jadi kisah ini itu terjadi sekitaran tahun 2016, Wan. Pertengahan tahun lah ya. Kalau nggak Mei, Juni lah nih kita naik. Tentunya semua ini berbeda dengan pendakian-pendakian gua di era 90-an ataupun awal 2000-an. Udah masuk zaman milenial ya kan, 2016. Karena gua naiknya sama beda orang, Wan. Nah, Dia orang yang terprogram lah bisa dikatakan. hmm, Apa-apa tuh udah terschedule. hmm. Jadi rencana pendakiannya pun sudah jauh hari dikabarkan. Nggak dadakan lagi. Nggak ada dadakan lagi kayak biasanya. Ya udah. Setelah dikabarin, terus kita preparing lah ya. Sampai ke hari H itu malamnya gua biasa packing dulu. Paginya itu kita kumpul di Blackbur. Nah, sekitar jam berapa ya? Jam 10 mungkin. Kita berangkat ke stasiun Senen. Seperti biasa lah ritualnya tuh. Dari UP, Cikini, dari Cikini kita naik P17, terus turun di stasiun Senen. Waktu itu kita naik kereta Jayabaya. Dan gue juga agak kaget, soalnya setahu gue Jayabaya itu terakhir kali gue naik sama Gayboy sekitaran tahun 2001 atau 2002. Itu dia masih trayeknya Jakarta Surabaya. Tapi pada saat ini dia udah Jakarta Malang. Udah tembus ke sana. Nah, udah langsung ke Malang. Jadi waktu sama Gayboy itu di tengah jalan gue juga ada kisah, Wan. Karena pas banget kecelakaan kereta di Cirebon. Nah ini gue ketahan di Cirebon tuh lama banget. Ya waktu sama Gayboy itu. Kayak kita balik nih itu sama Gayboy ya. Nah, itu untuk next. Buat next itu. Seru juga nih soalnya. Udah. Kira-kira jam 12 tuh kereta berangkat ya. Ya di kereta ya biasalah pom bensin. Karena udah nggak bisa ngerokok kan. Paling bisa ngerokok nanti di stasiun Tegal, di stasiun Cirebon Perunjakan. Dan stasiun-stasiun lain yang berdirinya agak lama lah. Itu cukup lama kita di kereta. Mungkin hampir sekitar 10 jam lah. Berangkat jam 12 siang kurang lebihnya. Sampai Malang itu sekitar jam 12 malam juga. Berarti 12 jam. 12 jam, 12 ke 12.
Sebelum sampai Malang itu gue sempat ngubungin salah seorang inilah rekan lah ya, bukan rekan sih, kenalan lah ya, kenalan di Facebook, karena beliau ini organizer jeep lah ya, atau angkutan untuk perjalanan ke Semeru. Sebutnya namanya Mas Yanto. Lewat Messenger, terus ke WA. Udah, kita janjian tuh ketemu di stasiun besar Malang. Di stasiun ngobrol-ngobrol nih sama Mas Yanto, terus kita diarahkan ke rumahnya Pak Timbul. Pak Timbul itu salah satu supir jeep yang sudah expert lah ya. Mudah-mudahan beliau saat ini masih ada gitu. Amin, amin, Karena amin. udah sepuh. Dari sepakati harga tuh, harga angkot dari stasiun ke rumahnya Pak Timbul itu 120.000. Satu angkot itu Satu angkot berapa itu, orang? mau berapa orang aja pokoknya 120.000 aja, karena hitungannya charter. Naik angkot, jam kemudian sampailah kita ke rumahnya Pak Timbul. Gue nggak tahu di daerah mana nih Pak Timbul rumahnya. Intinya di sekitaran Tumpang situ lah ya, gue kurang tahu sebelah mana. Kita disambut, ngobrol-ngobrol sebentar sama tuan rumah, terus istirahat. Itu cukup nyenyak lah kita tidur ya, walaupun udara mulai dingin. Capek pasti. Capek ya di kereta. Singkat kata datanglah pagi. Pagi itu kita ngobrol-ngobrol lagi, habis sarapan, terus cek and recheck barang-barang, lengkapi logistik. Setelah semua udah siap, barulah kita mengarah ke jeep, naik-naikin barang tuh. Saat itu ada 2 rombongan ya, satu dari Bogor, satu rombongan kita. Kebanyak lah ya, tapi 2 jeep, karena kapasitas jeep sekarang tuh cuma 10 orang. Ya, tidak seperti waktu gua sama Embeng gitu kan, sama gua sama anak BK itu kan sampai 25 orang. Dan harganya pun udah jauh beda. Pasti. Kalau nggak salah waktu itu 650 lah jeep. Satu jeep. Satu jeep. Nah, setelah memang tidak ada lagi yang tersisa, barang-barang kita udah naik semua. Berangkatlah jeep ini menuju ke tujuan kita, yaitu Ranupane. Tetapi ada kebijakan baru Semeru kan, dimana kita harus bikin surat sehat dulu kan. Jadi dalam perjalanan itu kita mampir lah di salah satu klinik di daerah Tumpang. Di sini sempat ketahan lah gue sebentar, karena apa? Tekanan darah gue tuh 150 per sekian lah. Tinggi banget. Emang pantesan nih, pas di jalan tuh punggung gue, leher gue rasanya pegel banget. Dan ternyata begitu sampai di klinik, di tensi, tekanan darah gue tinggi banget. Dan itu nyaris membatalkan pendakian gue ke Semeru kan. Sempet bingung juga gue, mana sampai sini diongkosin ya. Status gue kan juga ini leader yang nganterin, guide ya. Sebagai guide gitu. Wah, masa gue nggak bisa naik gitu. Akhirnya gue bilang sama Komeng, Neng, beli jeruk dulu Neng, beli jeruk nipis. Di mana ya? Udah lu cari deh. Kan deket nih sama pasar Tumpang, nggak terlalu jauh. Entah gimana caranya, dia beli jeruk nipis lah. Dibawa, diseduh di klinik tuh, kebetulan nakesnya di sana juga paham lah, mungkin karena gue capek ya. Suruh istirahat. Nah, sambil istirahat itu gue minum air jeruk. Alhamdulillah tekanan darah gue turun. 130 per sekian. Lolos dah tuh. Dengan usia gue yang pada saat itu masih sekitar 39 tahun atau 40 tahun lah ya. Jadi tekanan darah 130 per sekian itu normal. Alhamdulillah lega lah gue, karena bisa mengantar anak-anak ke Gunung Semeru. Jalan menuju ke Ranupane. Ya, dalam perjalanan itu ya mantap lah warnanya jalurnya. Nanti kita lewatin kebun-kebun apel, hutan pinus, jalannya nanjak, tipis, terus nanti kita ketemu perkebunan warga, tempat tinggal orang-orang Tengger, jalurnya tipis. Ya mungkin sekitar 2 jam lebih kurangnya sampailah kita ke Ranupane. Tapi itu Semeru lagi rame banget. Ya, walaupun mungkin nggak terlalu rame lah, hitungannya rame lah. Setelah urus perizinan, kita briefing duluan. Di sana kita diarahkan lah ya sama petugas-petugas bagaimana bersikap di dalam melakukan pendakian. Mungkin sekitar setengah jam tuh briefing. Selesai briefing, gue cari lagi ruangan yang agak, kan sekarang posnya tuh udah bagus tuh, banyak ruangan-ruangan, nggak kayak dulu. Ada ruangan dekat musola tuh agak kosong. Nah di situ packing lagi, kita packing ulang. Cek semua barang-barang
yakin memang logistik udah siap, barang-barang ada yang ketinggalan, pribadi maupun tim, mulailah kita bergerak. Itu udah lepas asar. Mungkin kalau di jam-jamin 3:30 lah pada waktu itu. Baru jalan sebentar, hujan deras soal. Hujan deras. Minggir dulu tuh. Pakai jas hujan. Sempet sih ada opsi besok aja lah. Cuman tanggung, kita udah rapi. Lagian ada jas hujan ini kan. Udahlah. Yang penting safety nih. Kalau masalah baju basah, yang penting barang-barang kita tetap kering kan, tetap dry. Dan nanti bisa kita pergunakan. Lagian sebelum jalan tadi perut kita udah kenyang. Terus jalan tuh kan, setelah pakai jas hujan sampai kita ketemu Gapura Semeru, selamat datang Semeru. Itu masih hujan, wah naik. Ya lurus terus belok kiri, jalan landai itu kan. Terus di bawah guyuran hujan tuh jalan ya kita biasa aja lah ya. Bisa dikatakan memang kita ini pendaki gitu. Masih have fun. Masih have fun dan kita ini pendaki ya. Medan apapun, situasi apapun, kita udah sadar. Yang penting bagaimana cara mengantisipasinya. Supaya perjalanan kita atau pendakian kita tetap safe dalam situasi dan keadaan apapun. Ingat kata sampailah pos 1. Apa namanya? Landengan Dowo apa lah, gua tahu. Pos 1. Kita istirahat sebentar, itu hujan udah mulai mereda kan. Campur kabut. Dia agak tebal tuh kabut. Di sini perasaan gue udah nggak enak. Gitu ya, mungkin karena tajam kali ya. Mata hati gue tuh tajam. Tetapi gue masih nggak tahu apa gitu. Karena gue merasa, loh kok udaranya dinginnya beda gitu. Dingin yang gue apal. Ada perbedaan signifikan. Pokoknya gimana? Gue ngejelasinnya agak beda. Pokoknya kalau dingin begini biasanya gitu. Biasanya bakal ada korbannya. Ataupun setelah ada korban. Intinya gini. Hawa dingin ini gue apal. Ya. Gue nggak, istilahnya gue tuh nggak asing lah. Tetapi hawa dingin ini beda. Dan biasanya hawa seperti ini, gue selalu menjumpai korban-korban. Ya, baik korban pingsan dan korban meninggal. Udah itu punya firasat ya? Udah ada firasat di pos 1 itu. Tapi gue waktu itu ya hanya berpikir, mudah-mudahan nggak ada lah, cuma firasat gue ya. Lewat pos 1, kita ke pos 2 itu, wah banyak tuh orang di pos 2 kan. Kan jalurnya masih agak landai di situ ya. Kita cuma melipir-melipir bibir punggungan aja tuh. Nah di sini udah menjelang gelap lah, kabutnya juga makin pekat tuh. Mulailah kita keluarkan alat penerangan tuh kan ya. Enter kita keluarin. Dari 2 tuh melipir. Nanti kita ketemu jembatan tuh. Apa dibilangnya jembatan cinta apa malah. Ini jembatan kayu, belok kiri, belok kanan terus. Mungkin adalah 40 atau 50 menit. Sampailah kita ke Waturijeng. Itu udah cukup gelap di Waturijeng itu. Mungkin sekitar jam 7-an lah ya, lebih kurang. Dan memang di Waturijeng ini gue suka gak nyaman Wan, karena ingatlah beberapa pengalaman ke belakang di lokasi ini. Ya. Dan memang hawanya beda Wan di sini, karena posisi dia ada di lembah. Jadi mungkin bagi orang-orang yang peka di sini suka ngelihat yang aneh-aneh lah, termasuk gue. Beberapa kali lah di antara tahun tahun 2000 sama 2003 tuh gue sempat nemuin sosok inilah nenek-nenek di sekitaran sini. Jadi ketika sampai situ anak-anak gue bilang nggak usah lama-lama sini, nanti lewat sini kita turun ke kiri, belok ke kanan, naik ke atas, nanti ada bangunan di situ, kalau mau istirahat situ aja. Oke, padahal waktu itu fisik kita udah lumayan capek Wan. Pegel, naik hujan-hujanan. Udah itu. Ingat kata sampailah kita ke bangunan yang gue maksud. Nah, kita istirahat di sini sambil nyemil lah tuh. Nah, waktu itu gue berapa orang ya? Belum gue sebutin dari tadi ya. Gue berapa orang naik ya? Gue naik tuh Tepeng, Odon, Komeng, sama Sese. Ya, sama gue jadi 5 Wan. Kita naik berlima waktu itu. Nah, di sini kita istirahat nih Wan, di pos 3 itu. Nah, dapat sinyal Wan di sini, ada sinyal, naik ke atas dikit. Wah, jadi rada lama tuh. Ya biasa lah, posting dulu ya. Gue mah diem aja, handphone gue gitu masih baby ya. Masih kurang bagus lah nangkep sinyalnya.
gue diam lagi lobet juga. Ngerokok. Setelah anak-anak puas mengabadikan apa posting-posting lah ya. Mulailah kita bergerak menuju ke Ranukumbolo. Jadi nanti naik parah Wan tanjakannya, terus landai kira-kira setengah jam, nanti turun Wan. Nah itu dari pos 3 ke Ranukumbolo itu ya mungkin sekitar 1 jam lah lebih kurangnya. Tapi jalurnya tidak terlalu menggigit lagi, hanya di awal-awal aja. Di sini nih, sepanjang dari jalur yang udah mulai landai, terus kita turun menuju Ranukumbolo, mulailah ada sesuatu. Karena kan posisi gue di belakang ya, depan itu Pepeng, belakangnya Sese, Odon, Komeng gue. Gitu. Kebetulan gue sama Komeng juga sama-sama peka lah bisa dikatakan. Selama perjalanan ini, hawa dingin yang tadi terasa di pos 1 mulai terasa lagi, Man. Sebelumnya lewat dari pos 1 sampai pos 2, dari 2 ke 3 itu nggak ada, Wan. Hilang normal hawa dinginnya. Jadi gimana karakteristik dinginnya itu beda lah. Dimana gue agak paham kalau ada hawa seperti ini mesti ada sesuatu lah. Karena udah beberapa kali ngalamin. Udah beberapa kali ngalamin gitu. Nah ini ada lagi. Gue sempet nggak enak juga. Udah gitu perjalanan kok rasanya panjang banget ya. Nggak nyampe-nyampe gitu. Mungkin perasaan gue aja lah. Terus tuh hawa dingin gigit gue sampai Komeng berhenti. Sempet berhenti ngomong gitu kan. Ini hawa-hawa kayak hawa-hawa kita ngangkat mayat ya. Ya, gue bilang gitu, udah bisa diomongin, mudah-mudahan gak ada apa-apa lah. Udah terus jalan. Itu hawanya beda Wan, sampai tangan gue rasanya kaku Wan waktu kesemutan. Gue berpikir ngerinya ini dari rombongan gue tuh ada jatah gitu kan, cuman alhamdulillah gue selamatan aja. Masalah maut itu urusan Allah. Yang penting kita usaha aja. Berjalan di dalam kegelapan malam juga hawa yang seperti itu bikin gue sempet was-was, tapi akhirnya gue lepas, biarin Allah aja lah yang menentukan. Terus Wan jalan Tuan, sampailah kita ke pinggiran Ranukumbolo. Di sini kita istirahat lagi. Itu hawa dinginnya makin aneh tuh gue rasain, dan makin terasa gimana ya? Yang dari pirasat itu menjadi apa ya? Menjadi kayak gimana ya? Kayak aduh. Jangan-jangan nih. Ya makin kuat makin kuat ya, jangan-jangan ya. Tapi ya udahlah. Karena gue teringat lah beberapa kejadian yang memang gue harus evakuasi jenazah orang, atau gue berjumpa dengan jenazah ya, walaupun saat itu di era 90-an gue nggak terjun melakukan evakuasi dalam beberapa kejadian, tapi hawanya tuh gue paham. Makin gak enak tuh gue. Tadinya kita mau ngebase di rumah kayu yang ada di Ranukumbolo, tapi karena gue liat anak-anak juga udah capek, basah, udah begitu turunan pertama Ranukumbolo, sebelum nanti kita sampai rumah itu gue putusin buka tenda aja di situ. Udah anak-anak juga mau kan, nurutin apa kata gue lah, ke tenda jadi, gue udah menggigil banget Wan. Wah bener gue menggigil banget, nusuk banget, cuman yang menggigil tuh cuman gue mau Komeng lah. Yang sementara lain enggak, yang lain enggak terlalu tuh, kayak Pepeng, Odon, sama si Sese biasa aja. Gua mau Komeng tuh, menggigil banget sampai bikin tenda itu gua, gemeteran banget gua. Gitu tenda jadi, gua langsung bilang sama Pepeng, gua masuk dulu Peng, dingin banget. Gua langsung ganti baju tuh Wan. Gua ganti baju sama yang kering. Tetep hawa dingin, wah ini kok hawa dingin masih ada aja. Nggak lama Komeng, Meng lu masih Meng? Enggak, gue udah mendingan katanya. Wah, ini Komeng udah enggak. Malah Sese yang habis itu ketembak. Masuk dia ke dalam ngomong kedinginan berdua. Pikiran gue, ini anak perut lapar kali ini. Soalnya kan beda sama gue. Udah saya dalam aja jangan keluar. Sementara di luar tuh Komeng, Odon sama Pepeng masak. Adalah mungkin sekitar setengah jam tuh. Selesai, makan tuh. Dimakan. Hawa dingin tetap gak hilang, Man. Gue udah, nih firasat gue makin gak enak. Cuman waktu itu gue gak pernah berpikir kemana-mana lah. Gue cuma berpikir gimana caranya mudah-mudahan gitu, jangan sampai rombongan gue gitu. Karena ini hawa ini gue benar-benar kenal gitu. Bukan sekali dua kali gue nemuin hawa seperti ini. Ya mungkin bisa disimak lah pengakuan Tulang, Ambon ketika di Gunung Arjuna lah. Dimana naik gunung tuh kalau baru ada yang meninggal atau mau ada yang meninggal tuh memang hawanya kayak gitu lah.
Wan, beda. Awalnya tuh beda, dan karakteristik yang kayak gitu biasanya kalau pendaki-pendaki yang udah paham dia agak-agak was-was gitu. Yang dikhawatirkan tuh rombongan kita, iya, yang jadi bagian dari itu. Setelah makan, istirahat Wan, itu gue tidur nyenyak Wan. Udahlah nggak apa namanya nggak pikirin yang lain-lain, gue nyenyak banget, kenyang perut kan. Mau 3:30 itu awalnya tuh cuma ada satu tenda kan di tempat gue tuh. 3:30 tiba-tiba gue denger suara rame lah, suara perempuan, laki-laki pada ngobrol. Gue diemin aja, masih dingin kan, tapi gue udah nggak terlalu menggigit tuh dingin. Wah udah enak. Hawa yang gue rasa ketika pasca orang meninggal ataupun belum meninggal tuh udah nggak ada Wan. Rada anget kan. Adalah mungkin sekitar sejam gue diem di dalam tenda, terus gue pengen tip kan. Gue keluar, ternyata udah rame tenda Wan. Ada kali 7-8 tenda sekitaran kita. Wah rame tenda, pantesan apa riuh lah suaranya gitu kan. Ya udah. Gue kencing di ujung sono biasa, megangin si Dede, kelar, masak tuh. Ini hangat-hangat lah, gue gak tau, gue lupa antara kopi, ngeteh, apa jahe, gue lupa lah. Kena air, gue santai ngerokok, nggak lama pepeng dan yang lain-lain bangun dah tuh. Wah pada ini dah di sekitar Ranu Kumbul tuh biasa, ceprot ya. Itu pagi, alhamdulillah semuanya baik-baik aja lah. Sampai sekitar jam 9 tuh, ya setelah kita masak, santai-santai, packing, baru kita melanjutkan perjalanan menuju ke target kita pada saat itu Kalimati. Karena kita udah nggak boleh lagi ngebase di Keli ataupun di Arjopodo. Itu batas terakhir adalah Kalimati, nggak boleh ke atas lagi. Ya udah. Setelah udah siap, gue jalan duluan tuh. Karena apa, rokok habis Wan. Rokok gue super. Dan gue cek ternyata anak-anak belinya filter kebanyakan. Itu filter ada 3 kaleng Wan. Gue kesel banget, rasanya gue mau patahin semua. Buset, anjir filter. Jadi saat itu gue dipaksa buat bisa ngesep filter gitu. Gue bilang kagak bakalan, gue bilang. Gue minta duit sama Komeng tuh, Meng. Gue gak mau tahu duit. Berapa cepet sini cepet? Gue bilang, aduh gue gak ada, nggak mau tahu. Gue pokoknya harus ada. Ada tuh dikasih dari Komeng cepet. Setelah gue dapet duit dari Komeng, setelah gue jalan menuju ke Ranu Kumbolo. Nah begitu sampai rumah kayunya itu, nyari dah tuh rokok, nggak ada ternyata Super One, adanya Sampurna Mil, adanya Yumail sama Samsu. Akhirnya gue beli Samsu 2, Yumail 2, itu sama harganya 25 semua. Ya udahlah bodo amat, beli, gue tungguin tuh bocah-bocah lama banget, hampir setengah jam ngolong-ngolong, nggak taunya mereka bikin video dulu, bikin sinematik lah di situ. Ya udah. Nah kita udah gabung, di depan kita kan tuh tanyakan cinta ya. Nah di sini ada mitos, ya mitos nggak usah. Pokoknya kalau kita nggak nengok ke belakang, tujuan kita akan tercapai lah katanya. Atau ya banyak lah mitosnya. Kalau gue asmaranya jadi mulus katanya. Pokoknya gue bodo amat lah ya. Gue mah di situ pasti nengok ke belakang Wan. Karena apa, rugi? Mana kan bagus banget dong ya. Aduh, udah naik. Itu kan enak banget ya. Nah di sini ada trik. Jadi kita jalan zigzag Wan. Jangan langsung lurus. Kiri, kanan. Itu bisa mengurangi lah tekanan pada lutut. Gaya gravitasi yang membebani tubuh kita. Ini bisa berkurang sedikit lah. Walaupun beban bawaan mah tetap baik, berat. Adalah mungkin 20 menitan Wan. Antara 15 sampai 20 menit kita baru sampai ke puncak Tanjakan Cinta. Begitu sampai di atasnya kan kedepannya bagus banget mana. Di bawah itu Oro-Rombo, Gunung Regulo di belakangnya, terus paling ujung nanti puncak Semeru. Wah pokoknya keren dah di sini ya. Ya sambil ngelepas lelah, mata kita manjakan dengan pemandangan indah itu lah. Alhamdulillah pagi itu cerah, matahari bersinar terik. Ada mungkin sekitar setengah jam, kita lanjut lagi Wan. Jalan turun, terus turun parah, sampailah kita ke tengah Oro-Rombo tuh ya. Di Oro-Rombo jalan sebentar. Atau hujan deras Wan. Hujan lagi. Kelimpungan tuh kita kan. Pakai jas hujan, selesai rapi, jalan. Baru 2 langkah, ini berhenti di prank. Sebelumnya cuaca cerah Wan, tapi
langsung gelap tuh, ya berkabut. Hujannya sebentar tapi kabut sama gerimisnya tuh agak lama. Udah gue jalan terus, males lah buka jas hujan. Nanti gue bukanya pas di Cemoro Kandang. Karena tadi kita kepisah akibat aktivitas pakai jas hujan, gue tunggu dulu. Sekitar 10 menit lah kumpul kita semua. Di sini kita istirahat sebentar, makan semangka sama godain anjing. Ada anjing cakep banget, semacam kayak husky lah ya. Kayaknya sih ini kan peranakan husky itu, cakep anjing. Kita godain dulu. Ada mungkin 10 menit kita lanjut lagi Wan, perjalanan menuju ke Jambangan dari Cemoro Kandang. Itu cuaca berkabut Wan, dinginnya juga masih standar. Terus jalan datar, nanti menjelang masuk hutan pinus baru nih agak parah Wan. Nah pas di jalur agak parah ini menjelang kita sampai Jambangan gerimis Wan, tapi dinginnya masih nggak aneh gitu lah. Normal dingin gunung ya. Normal dingin gunung. Menjelang sampai Jambangan, kabut tebel, kita sempat istirahat, terus disalip sama 2 atau 3 orang pendaki. Mereka nanya, bang, Jambangan masih jauh nggak? Gue bilang, tuh di atas Jambangan. Terus saya ngobrol, tiba-tiba hawa dingin itu datang lagi, Bang. Itu langsung gue kayak kesengat gitu, Bang. Wah, anjir, beda banget. Komeng itu gak lama nyamperin gue. Nih, gue gak ngerti kata si Komeng itu kan. Udah Bang, kita positif thinking aja. Mudah-mudahan gak ada apa-apa lah. Karena gue sama Komeng beberapa kali lah gitu ngalamin situasi yang kayak gini gitu, dan pasti ada korban Wan gitu. Kenapa gue bilang pasti? Karena nggak sekali gitu. Walaupun kepastian itu milik Allah, tapi pengalaman bisa lah dijadikan pegangan lah ya, terutama untuk diri kita. Kalau untuk orang ya belum tentu pas lah, tapi kalau untuk diri kita tuh rekomendasi pengalaman kita memang kepake gitu. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama Komeng, udah kan cabut lagi. Itu hawa dinginnya udah beda, dingin banget. Begitu sampai Jambangan kaget gue Wan, ada warung. Ada 2 warung di Jambangan. Buseng, Semeru banyak bener warungnya sekarang. Gue ketawa-tawa. Udah istirahat. Ini aja duduk-duduk ya, karena pegel Wan, dari Cemoro Kandang ke Jambangan ini lumayan Wan, mungkin 1 jam atau 2 jam lah. Cukup cukup enak jalannya tuh. Walaupun dibilang jauh sih enggak, cuman karena kondisi jalurnya aja, kondisi medannya yang memang agak berat. Lagi duduk-duduk nyantai, pas mau jalan hujan Wan terus. Wah, ada 2 jam nih hujan. Nah, yang tadinya nggak mau jajan karena di depan kita pisang goreng segede-gede gaban, bakwan segede-gede tampah. Waduh, udah gitu cuma 2.000 Wan. Beda sama di gunung yang deket-deket sini. Segini 2.000 ya kan. Kalau segede tampah Wan 2.000, pisang goreng. Ya, pisang goreng juga segede gaban tuh 2.000. Wah, jadi. Dia dijatahin tuh seorang ceban, masih pepeng. Udah, pisang goreng bawaan ya nggak, pisang goreng 3, bawaan 2. Jujur, kalau dulu kan berapa ya? 2 ya, makanya 10 ya. Kalau sekarang nggak jujur, malu. Lagi udah inget dosa, kalau dulu kan nggak pikiran dosa gitu. Dulu mah bodo amat aja. Bodo amat bikin kenyang. Itu lama Wan nungguin. Nah pas hujan itu, udara dingin yang gue bilang tadi, karakteristik yang beda itu dia nggak ada lagi Wan, hilang. Jadi memang hawa dinginnya itu dia sedikit berbeda gitu, bukan dingin yang biasa lah. Dingin, terkadang di gunung juga dinginnya juga over. Cuman hawa dingin yang begini tuh gimana ya? Mungkin kalau lu orang nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain, agak susah gitu ya. Tapi gue nih karena apa ya? Beberapa kali loh, mulai dari 90-an, awal 2000-an, ketika ngangkat jenazah atau ada di kondisi yang seperti itu, kita bertemu dengan jenazah atau menanganinya pasca ataupun sebelum, itu pasti itu mesti tuh kayak gitu. Makanya gua kadang pikiran khawatir ada, kadang hilang. Ya udahlah, mudah-mudahan mudah-mudahan benar omongan gua. Dan mudah-mudahan nggak ada seorang pendaki pun yang gugur di lokasi ini pada saat itu. Saya hujan, perut juga udah kenyang karena obatnya dingin kan bukan jaket, tapi makanan kan. Jadi kita santai lah, gerak tuh Wan, ninggalin Jambangan menuju Kalimati. Jadi Jambangan kita ketemu padang sabana kecil ya. Sebelah kanannya tuh alang-alang, sebelah kirinya tuh Cantik Gila ya.
campuran sama alang-alang. Terus kita masuk ke rumpun pohon, sedikit 1 menit lah, keluar terus nanti turun, mungkin sekitar 1 menit 2 menit, masuk ke hutan pinus, belok, sampailah kita di pinggiran Kalimati. Lega banget tuh. Langsung gue jalan tuan duluan. Waktu sampai pinggiran Kalimati tuh bareng-bareng kita. Cuman begitu sampai ke Gubuk Seng yang di tengah-tengah, kan gue langsung mengarah ke situ karena gue taunya itu gitu. Gue nggak tahu nanti di bawah pohon-pohon pinus sebelah kanan itu lokasi ngebase juga. Gue waktu itu belum tahu. Karena gue nggak bisa dikatakan selama naik Semeru sebelumnya gue selalu ngebase kalau nggak di Keli itu di Arjopodo. Gue nggak pernah ngebase di Kalimati. Dah gue istirahat di situ, gue duduk. Wah, datar di tempat gitu. Gue tungguin bocah, ada sengaja gak nongol-nongol. Bisa nih bocah berapa mana? Waktu foto-foto duluan. Baru pada datang si Komeng itu. Buka tenda di mana? Sini aja gue bilang kayak gitu. Si Komeng cilingak tuh ngeliat. Terus tiba-tiba dia diem. Jangan di sini deh kata dia gitu kan. Mau ngapa enak di sini? Kelindung sama semak-semak sebelah sini. Angin kan dari atas, bukan dari lembah, bilang kayak gitu. Udah enak di sini. Wah enggak kata dia. Tapi nggak berani lawan tuh dia, nggak lawan Pepeng. Pepeng lihat, wah jangan sini ya kata gitu. Ngapa sih? Lu lihat apa belakang lu? Gue karena capek kali banyak, belakang gue banyak sajen. Orang naruh sajen gitu. Gue bilang, lah enak tempat kayak gini anget. Gue bilang kayak gitu kan. Wah, lu kagak percaya gua, itu kan lu anak-anak. Nah, kan udah tahu gue ya. Wah, itu mah lu. Tetep aja kita mau dingin kagak, gue anget gue bilang kayak gitu. Lu tempat yang angker tuh anget, kata gitu. Soalnya orang ada nggak berani di situ kita. Orang nggak berani di situ, tapi kan jinnya banyak gitu, padat jadi. Dia mau panas yang mereka. Nggak mau tuh ya. Udah akhirnya bener-bener barang tuh ke bawah, yaitu di rumpun-rumpun pinus lah ya. Gitu sampai hutan pinus, gue suruh dulu cek anak-anak, coba cek dulu nih pohon pinus gede-gede banget nih, cek batangnya buat apa nih? Ya cek dulu tuh ranting-rantingnya, dahan-dahannya kuat nggak? Ada yang lapuk nggak? Ntar kita buka tenda di bawah dahan lapuk, hujan, ribuanan modar. Coba cek dulu, cek. Oh bagus nggak? Ranting-rantingnya dahannya kuat-kuat. Ada ranting-ranting kering yang bahaya kan? Oh nggak ada nggak? Oh udah situ. Udah dipastikan aman, lokasi kita buka base camp, bukalah tenda kita. Ya, terus saat itu kan air habis lawannya. Udah. Gak ada yang tahu kan mata airnya Sumber Mani. Sore-sore itu gue turun tuh, gue Odon sama si Sese. Karena apa? Biar mereka tahu. Jadi besok bisa ngambil mau sama gue gitu. Walaupun capek udah ambil botol-botol semua. Peng lu masak deh. Apaan kek? Pokoknya gue balik dari apa namanya? Air Sumber Mani. Udah ada yang bisa diganyem mau bilang gitu. Iya, beres. Kita ke arah kiri. Ke arah datang lagi dari tadi kita mau masuk Kalimati, cuma nanti kita turun ke lembah. Terus kira-kira nanti 15 menit Wan, sampailah kita ke Sumber Mani. Itu jalan turun terus Wan, cuma turunnya agak landai. Sampai di Sumber Mani, kita isi semuanya, botol-botol. Di sini gue bilang sama anak, cepetan, jangan lama-lama. Gimana mau cepetan bang? Orang air aja kecil, gitu. Namanya juga Sumber Mani, gitu. Kecuali sumber air, gitu. Baru. Ya, Sumber Mani kecil, gitu. Cuma cerat-cerat, gitu. Udah kita cek cerat lagi. Terus udah ada lah sekitar setengah jam tuh, Wan. Sampai menjelang maghrib. Gue rada khawatir di sini karena apa? Bukan masalah enggos, Wan. Bukan masalah jurik. Bukan. Ini tempat minumnya macan, Wan. Pada di situ semua. Dan ini mereka kan makhluk nokturnal ya. Aduh. Tadi dia nongol lagi nih. Ada makanan ada main katanya. Mana kita doang 3-3 walaupun orang ramai tapi sore itu gak ada yang turun, Wan. Oh 3-3. Akhirnya udahlah biarin aja. Kalau ada dia paling sorry mbah, gue minta air mbah gitu. Gue ngeri banget kan tuh. Udahlah. Akhirnya penuh juga tuh air tuh. Udah kita buru-buru jalan tuh. Gue jalan terakhir tuh. Si Sese, Odon duluan. Karena turunnya 15 menit, baliknya lama dikit lah pasti. Soalnya kan ya. Bawa air lagi. Bawa air lagi. Untul. Menjelang maghrib sampai kita ke tenda tuan. Sempet ada perasaan gimana gitu ya.
namanya juga batin tajam gitu kan. Cuman nggak ada penampakan Wan, alhamdulillah. Dan udaranya pun udah nggak aneh lagi, normal lagi. Sampai ke tenda bener tuh, udah ada energen, coklat, kopi, tinggal milih. Nah, bomba tiga-tiganya. Tiga-tiganya istirahat. Nggak lama tuh gelap datang sempurnawanya. Kita di dalam tenda ngobrol-ngobrol lah tuh, santai, nikmati waktu kita ya. Di sini skema pendakian lah. Karena kan anak-anak taunya dari Google ya, wah naik harus jam 12, wah naik harus jam segini gitu. Puyeng. Dah jam 12 malam mau ngapain kan? Ada yang jam 11 gitu. Gue bilang, berisik lu pada. Udah diemin aja, udah santai aja, gimana ntar slow kayak gitu. Kayak mau mungut duren nih kebodohan aja ya jam 11. Udah nggak usah mikirin itu, yang penting cuaca cerah, gue bilang kayak gitu. Cuma hujan mau jam berapa juga. Udah masak tuh, si Pepeng keren tuh masak. Karena dia memang chef ya. Walaupun cuman chef ala kafenya dia lah. Gua lupa ada masak apa, yang jelas makan santai. Terus gerimis. Jadi kita nggak ada yang keluar tenda lah. Mungkin kalau di jam-jamin sekitar jam 8 kali ya. Tuh gue lagi nyantai di keong tenda itu di luar masih Komeng. Tiba-tiba terasa lagi Wan, gigit lagi. Gue sama Komeng gigit lagi tuh berdua. Nggak datang lagi nggak. Waduh, makin nyata nih Wan. Gue makin khawatir lah Wan. Jangan sampai dah rombongan gue. Udah kan biarin, mudah-mudahan bukan rombongan kita. Dan mudah-mudahan gak ada lah Bang. Mudah-mudahan ini cuma firasat kita aja. Tapi kan ya dari yang udah ada si Komeng. Pasti kayak gini ya. Cuacanya atau udaranya pasti kayak gini karakteristiknya. Nah, udah jangan pikirin gue. Selesai ngerokok, ngabisin minuman, masuk ke dalam Wan. Yang lain udah pada rebahan Wan, walaupun belum tidur. Terus gue pesenin nih, malam ini kalau ada yang mau keluar, bangunin gue. Walaupun gue tidur, senyenyak apapun gue tidur, bangunin. Jangan sampai enggak. Oh ya. Udah setelah gue pesenin gitu, mungkin kira-kira jam berapa gue gak tau lah, larut malam. Gue dibangunin tuh sama Odon, sama si Pepeng. Mereka mau kencing. Bangunin, gue mau kencing. Waktu itu rame Wan. Di sekitaran situ rame. Cuman seperti gue bilang gitu, suasana ataupun situasi areal itu tidak mempengaruhi yang akan terjadi. Dengan apa yang pernah gue alami sebelum-sebelumnya itu cukup membekas lah di dalam hati gue ya, di dalam ingatan gue. Dan selalu Wan gitu. Nggak ada satupun yang lolos kalau gue udah merasakan hawa dingin yang seperti ini. Hawa dingin yang gue sulit sekali mendeskripsikannya gitu. Jadi gue khawatir. Paling tidak gue berusaha supaya rombongan gue yang nggak kenapa-napa gitu kan. Karena segala sesuatu pasti ada triggernya. Paling tidak, walaupun segala sesuatu itu milik Allah, nyawa, cinta, segala macam lah semua milik Allah ya. Tapi tetaplah kita harus berusaha. Keluar, begitu di luar, dingin nggak terlalu. Biasa, abis hujan anget gitu. Normalnya emang kayak gitu, abis hujan kan anget. Wah, gitu. Cuman heningnya beda Wan. Itu sunyi, walaupun orang banyak ngobrol karena ada mungkin 20-30 tenda, apa 40 tenda, apa 50, apa 60 tenda, banyak apa tenda Wan situ Wan. Rame manusia itu beda. Ya, sama yang gue denger gitu. Mereka rame tapi kayak ada, gue tuh kayak ada di dimensi lain lah waktu itu. Tapi ada sesuatu yang gue rasa kok sepi banget. Sebuah situasi yang lagi-lagi mengingatkan gue dengan kejadian-kejadian yang udah pernah gue alami. Di mana kejadian itu selalu berbau-bau dengan kematian. Tapi ya udahlah. Gue nggak pengen kencing tuh waktu itu Wan. Yang kencing cuma si Pepeng, masih Ordon apa masih Sese gue lupa. Mereka selesai, masuk ke dalam nggak ada angin Wan. Ya tidur. Pasang tuh alarm Wan. Jam 2. Singkat kata datanglah mungkin jam segitu karena alarm bunyi Wan. Wah bunyi tuh. Ada setengah jam kali, ada 4 handphone alarmnya tuh nyala. Suaranya beda-beda, cuma dicuekin aja. Tidur semua. Ada yang bangun cuma dimatiin doang. Gue juga tahu. Jam 2 dia bodoh, gue ngantuk. Gue capek.
Terus akhirnya si Pepeng bangun jam 3 bangun gitu kan. Bangun tuh anak-anak pada gede gedebuk kan, gue cuek aja. Ya jam 3 gimana nih? Apa emang? Nah kebetulan sore tadi kan kita udah masak nasi Wan. Kita bungkus rapet tuh biasa. Jadi pas bangun itu kita tinggal masak lauknya aja. Mie instan lah sama beberapa masakan yang sore tadi kita buat gitu, kita angetin aja. Langsung gerabak-gerubuk tuh bocah. Yang lain pada siap-siap, sementara Pepeng sama Komeng masak, masakan matang kita makan tuh Wan. Pas mau jalan Wan, hujan deras. Wah, cakep banget Wan. Dari jam 3 sampai setengah 4 tuh. Karena apa, kita udah melek, gue jadi inget. Waduh, gue mikirin yang di atas Wan. Ngedek hati gue dengan apa yang gue rasakan sebelum-sebelumnya. Waduh, hujan. Anginnya kan gila, Semeru di atas. Nggak usah hujan. Ya nggak usah dalam kondisi basah. Kondisi kering aja, kita masih kedinginan di sana. Sempat gue ngedek, jangan-jangan ada kejadiannya di puncak gitu kan. Nah, gue santai, gue diam sambil mikir, gue doa lah, orang nggak ada. Anak-anak udah panik tuh, wah gimana nih kayak udah 3:30, ya udah santai aja. Berhenti dah tuh hujan. Ya. Udah siap-siap, gue bilang itu. Yang pakai sepatu, gue mah pakai sendal ya, gue nggak punya sepatu ya. Gue punya sepatu, gue pakai sepatu lah. Ya. Gue nggak punya celana gunung, adanya lepis ya gue pakai lepis, emang kenapa gitu. Nggak usah bikin ribet ya. Nggak usah bikin ribet. Ya, segala macam teori digede-gedein gitu. Kalau gue mah nggak mau pusing jadi orang. Praktek di lapangan mereka kena semua kalau ada ini. Yang penting gue bawa baju ganti kan gitu aja. Siap semua, pas mau jalan adalah 5 orang tuh. Mereka juga nunggu hujan berhenti kan. Bang, ini kita nggak kesiangan ke Semeru? Kagak, gue kata gitu lah, serius lu bang. Lalu mau ikut gue ikut aja, nggak usah bawel kayak gitu kan. Ribet amat lu mau ikut gue. Udah pernah kemari bang? Pernah lah, kalau nggak pernah mana bisa gue memperkirakan berapa kali bang? Ya lah berapa kali kayak gitu. Mau tahu aja kepo banget. Mau ikut enggak gue bilang kayak gitu. Udah bang ikut bang. Jalan kita. Waktu itu si Pepeng di depan, gue di belakang. Karena sekarang kan kita pakai jalurnya baruan. Kalau dulu kan kita dilurusin dulu tuh Kalimati, baru nanti belok ke kanan, ya nyusurin semacam kayak sungai lah, sungai mati itu kan. Baru naik ke arah Arcobodo. Nah sekarang kawan, kita nggak ketemu Arcobodo, tapi nanti kita ketemu langsung Keli. Jadi di belakang Gubuk Seng kita langsung diangkat ke atas tuh. Masuk lembah, terus langsung parah wan jalurnya. Enak ya, nggak jauh beda lah sama jalur yang lama tuh. Wah, di belakang kan masih juga 3:30. Alhamdulillah udah nggak hujan. Dan berkah hujan itu tanah jadi padat wan. Jadi enak dan dipijaknya tuh, nggak terlalu longsor lah. Dan debunya juga nggak terlalu kan. Panjang jalan ini, karena gue yang paling belakang. Awalnya sih biasa wan, tapi lama-lama kok firasat gue makin gak enak berhubung dengan cuaca dingin yang aneh ini gitu kan. Gue biasa rekan pendakian gue tuh bukan rekan ya, yang nempel gue tuh Komeng loh di gunung tuh. Depan gue si Komeng, jalan dulu sama Komeng. Komeng sempat nanya nggak, kira-kira ada nggak? Ah lu jangan pikirin itu Meng, udah jalan aja. Dari tadi ini nggak katanya, dari tadi ada yang aneh nih katanya. Apa di belakang lu katanya? Ah lu biarin aja. Emang sih gue udah merinding wan, cuman entahlah apalah. Entah perempuan, entah apa. Karena kan di Arcobodo, di Keli, gue pernah punya kejadian gitu. Sempet kepikiran, gue bilang, lu rese emang pakai ngomongin gini kan. Alah emang lu ngaruh apa? Bukan masalah ngaruh, gak ngaruh. Males aja gue ngomongin di sini gitu kan. Gue lagi malas nih bawanya. Nah, kira-kira 40-50 menit sampailah kita ke Keli kan. Udah ngap tuh kan. Istirahat di Keli sebentaran lah, makan gula merah, coklat, udut. Lanjut lagi kita jalan. Tek. Anak-anak berpikir kita udah rombongan terakhir, Wan. Nggak taunya nanti begitu lewat Keli, naik, ya menuju ke Cemoro Tunggal, walaupun sekarang udah nggak ada Cemoro Tunggal, Cemoro terakhir lah ya. Lepas Cemoro terakhir, jarak 10 menit banyak orang masih kelihatan, Wan. Yang pada naik jam 12 malam itu. Kesusul ya, kesana. Masih banyak tuh, bececeran tengah jalan kan. Wah, udah kita susul-susulan pelan-pelan. Itu gua jalan kadang ngudut ya nggak, kadang makan roti, udah santai gue jalan naik. Nah di pertengahannya Komeng kumbat lagi kayak di Kerinci. Ya udah enggak gua sodok-sodok pakai dia, gua sodok-sodok pakai apa ya, trekking ball. Ayo dikit lagi, hidungnya gue lemes banget, dikit lagi. Gua sodok-sodok pantatnya, jalan terus pakai trekking ball. Iya dia benar kayak tarik nafas dulu katanya.
Gue akhirnya mungkin 3 jam Wan ya. Setengah 4 tuh kalau nggak salah, setengah 7. Berapa jam tuh? Setengah 4, setengah 7, kurang lebih jam 7 lah gue udah tembus puncak. Alhamdulillah tuh. Begitu sampai puncak, hawanya sama Wan. Dingin banget. Lagi-lagi harus gue bilang, dinginnya nih beda gitu. Gue sering ke Semeru ataupun ke gunung-gunung lain di mana hawa dingin, ya kadang ada yang bikin kita menggigil, cuman beda gitu, kayak gak ada isinya. Gimana sih cara jelasinnya? Pokoknya ini dinginnya dingin berisi gitu. Ada sesuatu, ada kekuatan magisnya lah. Mungkin rombongan gue tau lah gitu. Mungkin orang-orang yang punya pengalaman ini juga ngerti kali ya. Gue juga gak paham lah. Intinya nih gue rasain, wah beda. Sampai atas gue udah menggigil banget. Langsung gue coba coklat. Tapi tetep Wan, wah ini lain. Adalah 15 menit kayak gitu. Habis itu hilang Wan. Udah. Anak-anak gue bilang, udah santai aja gak usah buru-buru. Pas gue lagi santai-santai di puncak itu Wan, gue didatengin sama pendaki Wan. Kagak, gue kagak nanya sama dia, atau dia langsung ngomong, Bang, yang kedua kali Bang, yang kedua kali. Dengan bangganya, dengan sombongnya. Apa? Gue agak kaget, gue bilang, iya mantap. Gimana Bang Semeru? Pertama kali naik Semeru gue naik, ya langsung aja yakin pertama kali. Gue ya gitu deh, mantap Semeru gue bilang. Ngoceh-ngoceh lah, mau dimana aja. Terus dia ganti kostum, intinya dia seneng banget lah yang kedua kali gitu kan. Gue sih males lah ngelayanin yang kayak gitu gitu. Yang penting kan selamat. Selesai itu mungkin setengah 8 atau jam 8 kurang ya. Gue bilang udah cabut yuk, kita turun gitu. Kumpul, doa, ya kita rayakan keberhasilan kita dengan berdoa. Barulah kita bergerak turun-turun. Itu paling depan Pepeng kalau nggak salah. Gue biasa di belakang. Gue pastikan sama Pepeng, Peng kalau lo duluan lo harus ketemu pohon cemara yang dikasih kain hijau apa gitu. Harus ketemu itu, jangan sampai nggak ketemu itu. Ya. Kalau nggak ketemu itu balik lagi. Oke nya. Alhamdulillah Tuhan. Yang naik agak berkabut, pas turun terang ya, cerah. Naik empot-empotan kan ya. Ya, sampai keringet keluar dari bol lah bisa dikatakan. Turun mah enak Wan. Setengah jam kali atau ya 40 menitan dah. Jauh banget sama waktu naik. Udah sampai kita di, kalau dulu Cemoro Tunggal ya, kalau sekarang Cemoro terakhir lah ya yang ada kayaknya. Masuk situ, turun sampai Keli. Di Keli istirahat lagi sebentar. 12 lagi tuh. Nah, di Keli ini gue take cover, gue di depan karena Pepeng sama Odon kalau nggak salah mereka mau bikin rekening tabungan hutan. Ya, alias gali lubang. Alias boker. Ya, alias pemupukan lah. Jadi gue take over duluan. Cerah tuh langit bagus. Matahari bagus maksud gue. Sampailah 10 menit tuh. Gue di Kalimati tuh. Pertama Odon, bukan gue salah. Odon udah ada Kalimati, sempet dia videoin. Kita istirahat, nunggu Pepeng sama si Sese nih. Kita ke tenda dah. Masak Wan. Masak. Tenda biasa, chefnya si Pepeng. Sama Komeng dua-dua ada tuh. Kan, air habis kan stok. Kita bawa naik yang di sini. Nah ini, si Sese sama Odon gue suruh turun berdua. Karena kan udah tahu kan. Tahu kan, masih inget kan lu? Tahu masa segitu aja nggak tahu, bilang kayak gitu. Tahu Bang, inget ya. Ya udah ambil air sumber mani. Udah mereka turun tuan. Ya gue santai. Leha-leha gue tiduran, inget-inget masa lalu di sini gitu kan. Gue naik sama siapa aja, gimana aja, wah bayang-bayang lah. Gak lama, adalah mungkin sekitar setengah jam. Saya jalan duluan, kutuk. Wah, dia taruh nih botol-botol air. Bang Odon mana gitu? Lah, Odon. Bukannya lu duluan, gue bilang kayak gitu. Dia diem tuh. Lah. Dia mau ngomong tapi ketahan gitu kan. Udah terus dia diem. Ya udah dia diem. Dia langsung, udahlah Bang. Dia duduk tuh. Sekitar setengah jam kemudian, Odon datang, marah-marah. Lu ngapain ninggalin gue tungguin juga malah gue ditinggal gitu. Nah, ribut nih bocah dua gitu. Apa lu Bang, orang lu jalan duluan kata si Sese kan. Gue ngikutin lu, apa orang lu dari tadi diem aja. Gue tungguin, gue kencing meleng udah kagak ada.
Bocah 2000 tuh. Kenapa? Tengah hari bolong kan. Ya tengah hari bolong ini. Jadi nggak merasa ada yang aneh lah gitu kan. Intinya di situ Odon nungguin si Sese karena si Sese tuh ngisi air nggak penuh-penuh. Nungguin kata si Odon lama bener. Si Sese ngelihatnya Odon udah jalan duluan, dia ikutin. Dijelasin situasinya, baru pada diem tuh. Diem. Masa sih lu sih? Lu ntar aja ngomongnya gitu. Udah tuh suasana akhirnya dari tegang-tegang tahu-tahu lah. Ya, ketawa-tawa tegang kali si Odon sama si Sese mah. Soalnya si Sese ngikutin siapa, si Odon ngeliatin siapa. Ya. Nggak jelas. Intinya di bawah pun dibahas tetap kayak gitu. Si Odon ngotot dia ngeliat si Sese, giliran meleng si Sese udah hilang. Jadi si Odon ngerasa ditinggal. Nah si Sese ngerasanya ngikutin si Odon. Ya. Intinya di bawah pun dibahas kayak gitu. Dah, packing, air bawa satu-satu, jalan kita. Pengen duluan di depan. Cuaca mendung tuh waktu itu. Dari terik mendung lah. Kita keluar lagi Kalimatikan, masuk hutan pinus, naik, ketemu sama Sabana, Jambangan, turun, agak kelandai, habis itu turun parah. Nah di sini Pepeng sempat nungguin gua, nungguin terus ngomong, lu tadi ngeliat nggak di pohon cemara yang gede sebelah kiri apa? Kayak ada tengkorak nggak? Tengkorak apaan lu bilang itu? Gua nggak tahu nggak, pokoknya itu jelas banget kayak tengkorak kata dia, kata si Pepeng. Si Sese juga ditanya, saya lo ngeliat nggak sih? Iya bang, nggak ada tengkorak. Anjir gue merinding banget. Siang itu kita turun dari Kalimati itu sekitar jam 12-an lah. Berarti kan tengah hari pentet bang. Sampai situ jam 1-an lah. Gue nggak lihat apa-apaan, saya ngomong aja gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin, jalan aja. Si Pepeng masih mikir, asli nggak mirip tengkorak orang. Gitu. Ya udah, lupain aja. Nah, gue belakangan tuh. Pepeng Odon duluan. Habis ketemu sama gue dia duluan. Terus sisa di belakang Komeng, Sesek gue. Cepet juga nih udah mau masuk. Aduh. Rombo. Sekarang turun. Yang dua lagi udah nyampe di Rombo. Nah, naga dia paru-parunya pakai kompresor, makanya cepet. Ya enggak Pak? Bener. Rokok dulu nih. Mana? Ya. Kayu. Lu aja. Bingung. Ada pecahan. Tuh, kalau sini loncat batang kayu. Males aja. Depan Rombo. Lumayan cepet turun dari Jambangan jam 3.40 sampai Rombo jam 4.14. Biasanya berapa jam nge? Dari Jambangan ke Rombo nge? Berarti kurang ya, ini kurang dari 40 menit. Orang Ombo. Oh, depan udah Rombo. Orang Ombo. Mana depan? Oh itu ya? Yo. Itu kok ada orang ganteng banget sih men? Mana? Itu tuh. Itu gua. Yang Yang gua. Wah gelap. Coba naikin dikit.
Thank you. Terus gue berhenti tuh, kalau nggak salah gue pup deh ya, nggak salah gue lupa inget. Pokoknya gue kepisah lah akhirnya sama si Komeng masih Sese. Nah dalam perjalanan ternyata kepisah lagi nih, Komeng sendiri, Sese sendiri gitu kan. Nah gue selesai kencing lah, kalau nggak salah kencing, jalan lagi gue ketemu si Sese, gue tanya Komeng mana, duluan bang katanya. Ya emang jalannya kan jelas Wan. Nah, ketek gitu ketemu masih Komeng lagi ngomong dia sendirian. Gue pikir lagi ngevlog gitu kan. Katanya dia kayak ngomong sama gue kan. Gue kaget, gue bilang, lu ngomong sama siapa Meng? Kaget sih Komeng. Lu baru dateng ya? Gitu kan. Gue bilang, lah baru banget nyampe gue masa sih. Dia diem. Ah udah lupain gitu dia gitu kan. Di setel lagi video sama dia. Setel, udah kita ngobrol-ngobrol bertiga. Begitu sampai ke Cimoro Kandang, gue tanya, lu tadi ngobrol sama siapa? Coba itu cek videonya ya. Dicek videonya kagak ada Wan. Dia dong gitu. Enggak kerekam, enggak kerekam. Padahal dia ngeliat timernya atau apa, pokoknya dia memastikan itu kerekam gitu. Tapi dicek mana tadi video gue sendiri, enggak ada. Gue bilang udah nggak usah dipikirin. Terus dia bilang hubungannya nggak? Udah nggak usah dihubungin. Gue bilang udah jalan tuh. Pepeng Odon udah duluan, gue pelan lah. Itu sampai ke puncak Tanjakan Cinta dari arah Pororobo tuh sekitar jam 3-an lah. Jam 3 atau setengah 4 Dempor kita udah istirahat agak lama, nikmatin situasi. Terus gue turun duluan karena gue pengen ngopi. Sampai gue mesen kopi lah, ntar yang bayar bocah. Kopi bocah lama tuh, setengah jam kali jarak sama gue. Baru udah sampai udah marah-marah lagi. Lama banget sih lu bodoh katanya tadi. Gue jadi nggak pengen ngopi lah. Kopi ada nih, enggak udah nggak pengen katanya. Udah buka tenda. Yang tadinya kan kita di sebelah sana man. Nah sekarang kita deket rumah. Semalam lagi kita di sebelah tenda. Saat itu maghrib datang, malam datang, nggak dingin man. Dalam artian dinginnya normal lah. Dingin gunung. Gue sempat ngobrol sama Komeng. Mudah-mudahan nggak ada, udah nggak datang nih hawanya gitu. Iya nih hawanya udah nggak ada Bang. Dari tadi sore kita perhatiin nggak ada man. Akhirnya gue tidur duluan tuh. Capek kan gue kan. Anak-anak kayaknya masih pada begadang lah. Gue nggak tahu lah. Gue sempet ngimpi di sini, tahu apaan ngimpinya gue lupa. Apa ya? Sekilas lah gue inget. Gue mandi di Ranu Kumbolo gitu ada cewek. Gitu. Cuman gue nggak bisa jelas lah ingetnya sekilas. Setengah 4 gue bangun, kencing. Normal kan, gue sempet seneng lah hati gue kan. Ini hawa udah gak ada nih, mudah-mudahan lah gak ada gitu ya. Karena hawa ini gue kenal banget. Balik lagi ke tenda, gue tidur lagi lep tuh. Bangun jam setengah 7, anak-anak udah gak ada semua. Tinggal gue sama Sese doang. Masih tidur si Komeng, Odon, sama si Pepeng udah lagi gak tau lah kemana gitu. Keluar udah gak ada. Gue keluar, mana ini bocah? Waktu di ujung sana kan. Mereka pada nyantai-nyantai lah, ngopi-ngopi. Udah pagi itu sampai nanti sekitar jam 10 lah. Kita santai lah man. Aktivitas kita tuh ya foto, keliling Ranu Kumbolo. Intinya enjoy. Karena hawa dingin yang karakteristiknya mungkin, ini pengalaman gue ya, belum tentu sama orang lain. Itu udah gak kita rasain lagi. Jadi agak lega gitu lah. Singkat kata lost lah. Selesai makan, kurang lebih jam 10 itu kita packing. Selesai packing kira-kira jam 11 Wan. Pas mau jalan Wan, hujan. Wah lama tuh hujan, 2 jaman. Sampai jam 1-an tuh hujan baru berhenti. Udah gak jadi jalan. Nah, dulu tuh di rumah kayu tuh. Nunggu hujan berhenti. Selesai hujan berhenti. Jalan kita Wan. Nyusurin ini biasa nih, pinggiran Ranu Kumbolo naik. Cuaca masih mendung Wan, mendung berkabut, tapi dinginnya nggak lagi-lagi harus gue katakan dinginnya tuh biasa lah, standar gunung. Terus sampai ke pos 3 Wan, ramai tuh orang naik. Niat kita nyari sinyal kan di pos 3 buat ngubungin Pak Timbul bahwa hari ini kita turun, karena kan lepas dari Semeru ini kita rencananya mau langsung ke Bromo.
Dan di pos 3 itu di atas dikit emang ada sinyal. Itu sampai pos 3 anak-anak nyari sinyal tuh, ngubungin Pak Timbul, ya posting lah segala macam. Handphone gue udah matot. Udah mati total. Gue dimain di situ. Lagi proses itu hujan terus lagi, Wan. Wow, deras banget hujan. Wah, tapi ya dinginnya biasa aja, Wan. Situ banyak tuh neduh tuh di pos 3 orang tuh. Wah. Ada 2 jam lagi tuh hujan, Wan. Sampai jam 3, pas setengah 4 hujan. Wah, panjang. Kita nungguin ya, bisa tinggal kelar-kelar. Lanjut aja Bang ya? Jangan, kayak gitu. Karena apa? Gue khawatir gini, Wan. Kalau misalnya kita posisi jalan hujan-hujanan, lagi capek, gue khawatir lah, ya hawa yang gue rasakan gitu kan, sesuatu yang gak asing buat gue, karena lagi-lagi harus gue jelaskan, gue nggak sekali ngalamin hawa seperti ini. Iya, gue nggak tahu orang lain gitu ya. Kalau gue tuh seperti ini, karena nggak sekali 2 kali ngangkat mayat gitu kan, nggak sekali 2 kali naik gunung pasca orang meninggal atau pas lagi ada orang meninggal, itu nggak sekali 2 kali gitu. Jenazahnya kita lewatin, kita nggak tahu juga, itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi gue cukup apalah dengan situasi ini. Gue khawatir kalau kita jalan hujan-hujanan justru terjadi apa-apa sama kita ya. Kekhawatiran gue. Makanya buat anak-anak, lu nggak usah nunggu aja udah bener. Tinggal turun ini santai gue bilang. Anak nurut Tuhan. Nah kita di situ tuh ya duduk, nunggu hujan tuh 2 jam lebih hujan baru berhenti. Kira-kira jam 3 atau setengah 4 berhenti, mulai kita turun. Turun, sampailah kita ke Batu Rejeng. Di Batu Rejeng, ya misal-misal ya, bilang kayak gitu, kalau bisa rapat aja. Udah, awalnya rapat, Wan. Terus, karena emang gue paling belakang kan, gue gak tahu nih yang di depan. Gak taunya si Sese lari, Wan. Si Sese lari, ngejar-ngejar gue. Bang tunggu ya, jangan cepet-cepet. Padahal kan posisi gue di belakang. Si Pepeng ngejar-ngejar si Sese gak kena-kena tuh. Jadi gue kebusa jauh nih. Gue, Komeng, Odon, Sese sama si Pepeng di depan jauh, kepisah hampir setengah jam. Itu kan jauh kan. Karena apa, si Sese lari, si Pepeng juga kaget kan. Lah kok si Sese lari, dikejar sama Pepeng tapi gak kena-kena. Itu kena-kena pas di landungan dulu, kalau gak salah pos 1 pos 2. Kena-kena di situ langsung dipegang. Lu ngejar siapa? Bang Tungwe tadi lari duluan. Tungwe di belakang, kata si Pepeng. Tungwe di belakang, diam lu sini katanya. Diam di sini. Gue tungguin gitu. Setengah jam mereka nunggu, gue nyampe. Buset, lama. Buset, jauh amat Peng. Ini si Sese lari ngejar lu katanya. Gue bilang, gue di belakang. Lah Bang, carry-nya merah Bang, sama banget sama lu bentuk perawakannya segala macam. Udah jangan pikirin, gue bilang. Makanya kalau naik gunung jangan bengong, baca selawat kayak apa, gue bilang kayak gitu. Udah kita udah kumpul di Landengan Dowo nih. Di pos 2 Wan, gue gak tahu pos 2 namanya Landengan Dowo apa gitu. Pokoknya di pos 2 ini kita berhenti sebentar, konsolidasi dulu, turun, kabut Wan, kabut sama gerimis. Kabutnya tebel banget Wan. Begitu mau mengarah ke pos 1, gue ketemu banyak lah orang sini Wan. Di pos 1 tuh banyak banget orang. Kayaknya lah ada inilah, kayak ada orang pingsan atau apa gitu, gue gak tahu lah. Karena posisinya udah agak gelap dan gue udah capek. Hawa dingin itu datang lagi Wan. Jadi memasuki kita ke pos 1, terus lepas dari pos 1 sedikit, itu hawa dinginnya tajam banget. Gue sampai waduh. Cuman gue nggak tahu nih tadi orang banyak ngumpul itu ngapain, kan gue nggak tahu ya. Apa ada yang sakit atau gue sama sekali nggak ngeh. Terus saya turun sampai bawah ke Gapura, kita foto-foto. Komen nyamperin gue lagi. Datang lagi ya. Iya men. Kita udah sampai bawah men lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah di atas. Hujan loh, wah terus. Udahlah, karena emang kita udah mau nyampe ke pos Ranupane, kita terusin aja. Basah kuyup sampai pos Ranupane, ganti baju lah, ada yang mandi, buseng. Airnya kayak air es gitu, masih ada yang mandi. Si Pepeng masih Odon lo mandi, gue mau ogah. Cuci muka aja gue ogah. Dingin banget. Udah. Lepas maghrib, setelah kita makan, berhenti Wan. Terus rokok habis. Bocah gua ajak ke bawah tuh, kan ada lapangan tuh, di bawah ada warung. Warung kan di situ, lewatin Ranupane. Gak ada yang mau Wan, capek katanya. Akhirnya gue turun sendirian Wan. Karena gue tanya, ada yang mau nitip gak? Gak ada. Udah gue turun sendirian, gue duit gocap tuh. Gue beli super sebungkus sama cemilan tuh. Pas gue lagi berangkat, main aja kan.
Gue balik nih Wan, wangi banget Wan, wangi banget. Gue kata bau hiu kali ya gitu. Sebelah sini emang ada gedung kan, pikiran gue bukan gedung sih, pagar gitu, ada rumah. Pas di sini bakar hiu gitu kan, tapi wanginya bukan kayak hiu. Wangi. Terus gue jalan lewat pinggiran Ranupani itu, naik yang mau ke arah posnya. Di tengah-tengah kan gelap tuh kan, sepi. Itu dari arah danau gue lihat ada yang ini Wan. Ini kalau ini bayangan Wan, jelas Wan. Dia jalan di atas air, tapi cepet banget hilang. Gue bilang, wah itu dia kali ini yang wangi. Udah gue cekin. Sampai duduk, nggak taunya si Pepeng rokoknya habis. Baru pada ngeh nih. Gue minta tolong dong gitu. Gue nggak enak ya karena gue di situ semuanya serba dibayarin apa. Ya udah, fisikku juga masih ini kan. Bukan dari tadi gue tanya mau ada yang nitip apa enggak, enggak ada. Gue bilang, saya anterin gue, saya. Wah bang, serem katanya. Enggak ada apa-apa, gue bilang kayak gitu kan. Udah balik lagi tuh. Balik lagi Wan, turun. Begitu turun, yang sebelah kanannya langsung Ranupani, si Sesip megangin tangan gue. Bang, wangi banget gitu. Gue bilang, udah biarin aja. Rupanya bukan cuma wangi nih Wan, cuman di awal-awal dia cuma ngomong wangi gitu kan. Terus kita jalan buru-buru tuh, bang cepetan bang. Buru-buru jalan, gue diem aja sampai warung beli rokoknya Pepeng tuh Sampurna Mil, rokoknya London filter, rokoknya Komeng Marlboro, terus gue beli rokok gue lagi, ongkos anter kan, ongkos jalan lah. Udah, beli, gue tanya, ngeliat apa sih lu? Enggak bang, enggak, ntar aja. Begitu balik ke situ lagi, ya di tempat yang tadi si Sese minta buru-buru, dia buru-buru lagi tuh bang jalan, cepetan bang. Gue nggak lihat apa-apa bang. Udah sampai pas Ranupani, bang sebelah kanan ada yang ngangkangin kita, kata dia. Kata si Sese, gue mau gak lihat. Cuman emang gue merinding Wan, gue mau ketawa-tawa aja. Lu berani banget bang sendirian, lah gue pengen ngodot, gue kayak gitu. Dah, setelah makan Wan, kenyang, gue kan gak bawa sleeping bag, gak punya. Biasa, flash it. Set, tidur gue. Tidur, jam berapa gue bangun ya? Jam 11 gue bangun. Handphone udah full. Gue langsung keluar tuh Wan sendirian, nongkrong di musola gue. Karena ada wifi-nya, wifi gratis. Ya gue, itu lah Facebook lah segala macem, gue mainan. Sampai sekitar jam 1 tuh gue diem di luar. Biasa aja dinginnya nggak sampai bikin gigil. Padahal gue cuma pakai singlet doang. Gue nggak mikirin itu udah nggak kepikiran aneh-aneh lah. Selesai gue masuk lagi tidur. Jam 3 bangun, kita langsung ke Bromo. Dijemput tuh sama Pak Timbul. Sampai Bromo tuh sekitar jam 5-an lah ya. Kita di tanjakan apa sih, gue lupa namanya. Tanjakan di Pananja, apa lupa lah. Di situ sampai sekitar jam 8. Terus baru kita diantar ke stasiun Malang tuh. Udah. Wah, ya kita obrolin ini aja, belakang kita. Kereta tuh kalau nggak salah jam berapa ya? Jam 10 lah, nggak salah jam 10 apa jam berapa ya? Lupa gua. Naik kereta. Begitu di kereta, udah kira-kira mau masuk Surabaya lah ya. Pak Timbul ngasih kabar, ada yang meninggal di Semeru mas. Kaget kita, gua sama Komeng langsung gini ya, tuh kan ya. Alhamdulillah bukan rombongan kita Meng. Jadi hawa dingin itu lagi-lagi ya, ini ya terserah lu gitu, ini pengalaman gua gitu. Gua nggak bisa memaksakan lu harus percaya atau enggak, tapi dari beberapa kasus, dari belasan kali gue merasakan hal seperti ini, itu selalu kejadiannya seperti itu. Kayak gue mau komen, alhamdulillah nggak ada apa-apa di rombongan kita. Ya udah, singkat kata sampai Jakarta, kumpul di Blackboard, kita pulang ke rumah masing-masing. Gitu. Ada yang Ridwan tangkap di sini kan pelajaran yang sangat berharga. Jadi pas lu ngalamin apa dingin yang beda itu kan, kan itu mungkin hawa negatif ya. Tapi sebisa mungkin lu di situ buat meranginnya dengan energi positif atau pikiran positif. Nah di situ bagaimanapun meskipun kita ada di mana aja, ketika berbenturan dengan energi negatif, sebisa mungkin kita perangin dengan pikiran dan energi positif. Betul, ya. Biar nggak terjadi apa-apa. Mungkin kalau kita ngikutin berspekulasi kemana-mana mungkin bisa terjadi. Iya.
di rombongan kita misalnya kan, meskipun kehendak Tuhan di rombongan lain, tapi ketika kita mempunyai wah rombongan kita nih takut nih, bisa terjadi. Bisa kayak gitu. Jadi kan kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Karena sudah mempunyai pengalaman dengan udara atau hawa yang seperti itu. Sulit sekali dijelaskan, tapi gue yakin anak-anak pelibas termasuk lu nanti akan paham. Ya. Dan lu gak usah ngalamin lah situasi kayak gitu. Nggak enak banget. Ya. Ya, teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dan banyak sekali di cerita suhu di pendakian di Gunung Semeru ini. Mungkin masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda ya. Ya, setiap sudut pandang mempunyai caranya tersendiri melihat segala sesuatunya. Itu aja sih dari Undang. Kalau saran dan pesan dari Su buat pendaki zaman sekarang ya. Ya, saran gua tuh naik gunung tuh bukan seberapa kali, seberapa banyak kita melakukan pendakian, bukan. Karena tiap pendakian itu selalu memberikan pelajaran, Bang. Boleh sama gunungnya. Ya. Boleh sama jalurnya, tapi pelajaran yang didapat di dalam kita melakukan pendakian itu nggak akan pernah sama. Selalu berbeda. Nah, inilah ya sebenarnya yang harus kita gali lebih dalam ya. Bukan hanya sekedar melihat penampilan orang lain. Ya, dari alat ataupun dari Style ya, bukan. Terus tambah lagi dengan istilah track record, bukan. Tapi cobalah berkaca dengan atau bercermin dari diri sendiri, bagaimana kita bisa mempelajari setiap pendakian kita ya, untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran di dalam meniti kehidupan. Jadi nggak cuma sekedar gagah-gagahan aja. Karena gunung tidak pernah mengajarkan kesombongan, walaupun setiap hari menyentuh awan. Gunung tetap membumi. Tidak ada satu gunung pun yang mengajarkan kita untuk tinggi hati, merasa lebih dari yang lain. Kira-kira gitu loh. Oke, itu dia cerita Suhu bersama teman-temannya di Gunung Semeru pada tahun 2016. Banyak pelajaran yang dapat diambil ya. Gua Ridwan pamit undur diri. Arya Sena, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.